Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Anissa Aulia. Gelaran Ludruk Impen Prodi Pendidikan Sentra Tasik FBS Unesa, kolaborasi epik seniman lintas generasi. Pelantikan Rektor Unesa sebagai Ketua Pengurus Besar Federasi Olahraga Pentang Indonesia tahun 2023-2027. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Gelaran Grand Final Putra-Putri FEB Unesa tahun 2023 kembali digelar. 6 pasang finalis dari 178 pendaftar terpilih melalui proses seleksi panjang. Dimulai sejak bulan September, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya FEB Unesa dalam membangun citra diri dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkarya. Ajang pencarian Duta Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa dinaungi oleh Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM Putra-Putri FEB untuk memilih Duta Fakultas berikutnya. Digelar di Auditorium G6 FEB Unesa, kegiatan ini diselenggarakan pada 27 Oktober 2023 dengan dibuka langsung oleh Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar SAG MEI, yang menyatakan bahwa para finalis maupun anggota PPFEB sebelumnya memiliki tugas sebagai wajah dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa untuk memberikan citra positif di masyarakat. Oke, support yang diberikan pimpinan pada paguyuban putra-putri ini kalau menurut kami sudah sangat maksimal gitu ya. Yang pertama kaitannya dengan pendanaan, tentunya karena mereka adalah UKM resmi di tingkat fakultas, maka mereka juga punya hak untuk mendapatkan pendanaan dari kami, dari Unesa dan melalui fakultas tentunya. Dua, support yang diberikan pimpinan adanya kebijakan-kebijakan yang diberikan pada mereka, ya, kebijakan yang sangat mendukung. Contoh, ketika mereka punya program kerja, kita support kegiatan itu dengan memberikan semacam tugas delegasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan itu. Atau mereka kita berikan semacam dispensasi untuk tidak ikut kuliah, tidak ikut kegiatan akademik yang lain, kita berikan seperti itu. Harapan kami tentunya adik-adik mahasiswa dengan adanya pemilihan putra-putri Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa ini paling tidak mereka termotivasi untuk mempunyai kelebihan-kelebihan, tidak hanya kelebihan di hal yang fisik tetapi juga ada inner beauty, kelebihan yang ada dalam diri mereka baik akademik maupun non-akademik. Pemilihan Putra-Putri FEB Unesa 2023 mengusung tema mewujudkan mahasiswa sebagai agent of change yang dapat mewujudkan SDGs bangsa dan berintelektual dalam kehidupan sosial. Dinilai langsung oleh para juri yakni perwakilan dari Gong Prada Manajemen, Duta Pariwisata Indonesia, dan dosen Unesa Dr. Andes Joni Susilo Wibowo MPD. Diikuti oleh 178 pendaftar, proses seleksi yang ketat juga dipersiapkan oleh panitia demi mendapatkan calon putra-putri FEB 2023 yang terbaik. Untuk urutan seleksi kami ada 3 rangkaian seleksi, mulai dari seleksi tes tulis, tes wawancara, dan juga deep interview. Setelah deep interview dan terpilih menjadi finalis, kami akan memberikan karantina, dan untuk karantina sendiri ada 2. Karantina hari pertama untuk fokus pembekalan, dan karantina hari kedua kita fokus untuk photoshoot. Kurang lebih 200 peserta, jika dispesifikkan mungkin 178 peserta, jadi waktu 1 bulan itu kita hampir benar-benar menyeleksi secara betul nih siapa yang kiranya cocok dan pantas untuk menjadi finalis. Harapan saya untuk putra-putri tahun 2023 mungkin 1 bisa mengemban amanah sebagai estafet paguyuban putra-putri FEB Unesa untuk dapat bersaing, bahkan nanti bersaingnya sampai di kancah internasional.
Antusias para pendukung ikut memeriahkan acara Grand Final PPFEB 2023 untuk memberi semangat pada para finalis yang diusung. Terdapat 6 pasang kategori juara yang diperebutkan oleh para finalis, yakni kategori favorit, berbakat, intelijensia, second runner-up, first runner-up, dan juara pertama dari PPFEB UNESA 2023 yang diraih oleh Putra Iqbal Wildan dan Putri Novia Rahmawati. Walaupun cukup melelahkan tapi tidak membuat semangat saya kendor ya. Karena juga sama teman-teman itu membuat hati itu rasa bahagia. Karena kita juga lagi mencari hal baru dan sudah diamani sama angkatan lainnya juga untuk kita menjadi putra selanjutnya. Di putra-putri itu seperti keluarga, jadi saling membantu. Ada satu yang kurang, nanti yang lainnya juga make up, seperti itu. Pada angkatan kami mungkin saya terlebih dahulu ingin memperbaiki lagi apa yang kurang dari yang tahun sekarang dan juga saya akan membawa nuansa baru terhadap tahun saya sendiri, seperti itu. Kesan-pesan yang saya rasakan tentunya bersyukur, senang sekaligus bangga atas pencapaian saya pada saat ini. Melewati seleksi-seleksi yang panjang tentunya itu tidak mudah. Pasti ada kesulitan-kesulitan yang dirasakan. Contoh itu sama seperti Putra Iqbal, memanajemen waktu yang dimana kita diberikan tugas yang sangat banyak. Terus juga ada proyek-proyek dari pemilihan PPFEB ini. Tapi itu tetap membuat saya lebih semangat lagi untuk mencari hal-hal baru, pengalaman baru, dan harus tetap enjoy juga menjalaninya. Jadi semua akan terbayar jika kita berusaha semaksimal mungkin. Pesan saya untuk FEB UNESA semoga semakin maju lagi, lebih bisa meningkatkan perekonomian Indonesia lagi untuk mencapai tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals. Ya, terima kasih. Wadah berkarya bagi mahasiswa, khususnya di tingkat fakultas, merupakan fasilitas yang dibutuhkan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan minat di luar bangku perkuliahan. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Sempat terhenti karena pandemi, Prodi Pendidikan Sendra Tasik gelar seni pertunjukan ludruk berjudul Impact pada 30 Oktober 2023 di Gedung Pertunjukan Sawunggaling UNESA Lidah Wetan. Ludruk kali ini kolaborasi antara mahasiswa, dosen, serta alumni lintas generasi sebagai wadah terjalinnya keakraban dan pelestarian budaya. Menjawab keresahan, mengobati rasa rindu, dan lestarikan budaya, Prodi Pendidikan Sendra Tasik FBS UNESA gelar ruang serawong seni pertunjukan ludruk berjudul Impen. Impen yang berarti impian ini menjadi judul yang dipilih sebagai bentuk representasi capaian yang ingin diwujudkan demi kemajuan bersama. Tak hanya ludruk, penonton juga disuguhkan dengan penampilan keroncong, tari, dan gamelan di Gedung Pertunjukan Sawunggaling UNESA Lidah Wetan pada 30 Oktober 2023. Oke, kalau acara seperti ini sebenarnya dulu sebelum pandemi itu tiap tahun pasti ada sebagai program dari KKM yang ada di jurusan begitu. Nah, kebetulan sehabis pandemi itu kan kemudian untuk menyatukan balung-balung lagi itu kan memerlukan event gitu ya. Kemudian kita mencoba membuat kegiatan ini. Yang salah satu kedepannya adalah dalam rangka persiapan untuk menghadapi Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa. Jadi kalau teknisnya sudah, kemudian etosnya sudah, nah semangatnya itu yang perlu kita bangun lagi supaya kerjasama di antara mereka memberikan kepercayaan bahwa inilah rumah juara. Mahasiswa kita luar biasa, saya sangat bangga, sangat kagum, sangat menghargai usaha mahasiswa kita. Mereka dengan sepenuh hati meyakini bahwa memang kita harus berada di tengah-tengah percaturan seni tradisi. Bagi kita itu NKRI harga mati, ludruk harga diri. Ludruk Impen kali ini melibatkan dosen, juga mahasiswa yang tergabung dalam KKM atau kelompok kegiatan mahasiswa dan alumni lintas generasi. Tidak hanya untuk sivitas akademika UNESA, namun pertunjukan ini juga dibuka untuk umum. Harapan ke depan ya semoga gairah untuk berkarya dari teman-teman itu setelah pertunjukan ini bisa berlanjut, tidak hanya di acara ini aja, tidak hanya mementingkan di ujian saja, tapi berkarya untuk kebersamaan itu juga penting. Jangan pernah berhenti untuk lestarikan budaya asli Indonesia.
Semoga melalui ruang serawung seni pertunjukan ludruk Prodi Pendidikan Sentra Tasik FBS UNESA, khususnya Sivitas Akademika dan Masyarakat, mampu menciptakan karya kreatif dan inovatif. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Menjadi pekan terakhir kunjungan Rektor dan jajaran pimpinan Fakultas Selingkung UNESA, kali ini Cak Hasan sambangi Fakultas Teknik, Fakultas Bahasa dan Seni, serta Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Selain mendengar aspirasi dari sivitas tingkat fakultas, kegiatan safari Rektor juga menjadi momen Cak Hasan membangun keakraban dengan para sivitas UNESA. Pekan terakhir safari Rektor diawali dengan kunjungan ke Fakultas Teknik oleh Cak Hasan. Pada agenda bertajuk ngos-ngosan, ngobrol serius dan ngobrol santai di Fakultas Teknik bersama Rektor UNESA, agenda yang dihadiri oleh jajaran Selingkung UNESA, Dekanat FT, dan mahasiswa FT tersebut menjadi momen menyampaikan keberlanjutan program FT yang sudah dicanangkan. Pada kesempatan tersebut turut disampaikan laporan terkait kebutuhan pengembangan yang diperlukan FT untuk meningkatkan pembangunan di Fakultas Teknik. Ini memang momen yang bagus untuk mendekati ya dari bawah, misalnya para dosen bisa ketemu Pak Rektor, dan program-program itu kita laksanakan dan tentunya dikawal oleh baik dari teman-teman dosen teknik maupun dari atas Pak Rektor dan jajarannya. Ya, saya kira bagus untuk silaturahmi dan mengetahui progres-progres dan program-program kita. Dilanjutkan pada hari berikutnya, Cak Hasan dan jajaran kunjungi Fakultas Bahasa dan Seni dengan tema Ngopi Nyeni, Ngobrol Inspirasi Nyenengke Ati bareng Rektor UNESA. Antusiasme peserta menghidupkan suasana diskusi antara pimpinan dan sivitas Selingkung FBS. Dibuka dengan parian dosen Sentra Tasik, Welly Suryandoko, ide dan gagasan disampaikan guna menunjang peningkatan kualitas FBS ke depannya. Hal yang paling krusial sebenarnya terkait dengan layanan yang langsung bisa dirasakan mahasiswa seperti akses internet, karena ini memang penting baik bagi mahasiswa maupun dosen, sehingga nanti pembelajaran meskipun nanti di kelas bukan hanya pembelajaran dari ketika masih di rumah juga bisa diakses dengan mudah sama anak-anak. Kemudian terkait dengan pembelajaran tentu terkait dengan ketersediaan dosen, kecukupan dosen dengan penambahan jumlah mahasiswa, sehingga di beberapa prodi sangat membutuhkan tambahan SDM dosen, sehingga nanti dengan tambahan itu ya rasio dosen mahasiswa menjadi lebih sehat lagi. Menjadi destinasi terakhir safari pimpinan, di hari ketiga pekan safari, Rektor UNESA sambangi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Diawali dengan pemberian syal kepada jajaran pimpinan, agenda bertajuk sportif seputar obrolan aspiratif bersama Cak Hasan yang dipandu oleh Dekan FIKK, Dr. Dwi Cahyo Kartiko SPD MKes selaku moderator. Gelaran ini menjadi momentum bagi Cak Hasan untuk mengenalkan kepada sivitas terkait 7 kampus UNESA, serta penyesuaian kurikulum pembelajaran guna mewujudkan FIKK sebagai fakultas unggul di UNESA. Konsepnya adalah bottom up, bukan dari top down, tapi bottom up dari beberapa dosen. Ada permasalahan apa yang akan bisa kita bahas dan kita diskusikan bersama Cak Hasan. Harapannya adalah semua dosen itu menyampaikan apa adanya, menyampaikan semua permasalahan-permasalahannya, kemudian ada konsep solusi dari Cak Hasan. Jadi dengan sendirinya kalau itu bisa diselesaikan atau ada solusi dari Cak Hasan, maka semua permasalahan yang ada di semua prodi itu nanti bisa menunjang dan bisa lebih cepat untuk melangkah UNESA satu langkah di depan. Safari pimpinan dalam sepekan tersebut menjadi upaya serap aspirasi serta paparan kemajuan dari tiap fakultas. Ketiga fakultas mengeluhkan penambahan ruangan dan tenaga pengajar guna terciptanya aktivitas belajar mengajar yang optimal. Lebih dari itu, safari pimpinan diharapkan mampu membangun keterikatan dan rasa saling memahami antara pimpinan dan sivitas fakultas sehingga bersinergi program-program UNESA dari pimpinan untuk seluruh sivitas Selingkung UNESA. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Lanjutkan program Safari Sharing Kesehatan Mental yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir, Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis Subdirektorat Mitigasi dan Krisis Center UNESA bagikan wawasan tentang stres dan penanganannya secara mandiri kepada para sivitas Rektorat UNESA.
Pada agenda ini juga dilakukan sosialisasi program pojok konseling sebagai layanan kesehatan mental gratis dari Direktorat PPIS SMCC UNESA. Subdirektorat Mitigasi Krisis Center, Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis UNESA kembali laksanakan sharing kesehatan mental yang bertajuk Pojok Konseling dan Self Healing pada 1 November 2023 di Auditorium Lantai 11 Rektorat UNESA. Diikuti tendik dan pegawai selingkung UNESA, safari sharing kesehatan mental kali ini bertujuan untuk bagikan tips kepada para sivitas akademika UNESA dalam kelola stres di tempat kerja. Khusus Sivitas Akademika UNESA, Profesor Dr. Mutimatul Faidah SAG MAG, Direktur PPIS UNESA, menerangkan bahwa pemahaman dan penguatan kesehatan mental itu penting bagi pekerja di tengah padatnya beban kerja yang diterima. Oleh sebab itu, melalui SMCC, UNESA buka layanan pojok konseling gratis bagi para sivitas akademikanya. Ditangani oleh profesional, layanan ini menjamin keamanan privasi para klien. Di sinilah kemudian kami menyampaikan bahwa Direktorat Pencegahan Penanggulangan Strategis SMCC membuka layanan konseling bagi teman-teman, bagi rekan-rekan sivitas akademika yang butuh sharing, butuh curhat terhadap masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dia tidak sendiri tetapi dia mendapatkan dampingan dan layanan oleh psikolog dan konselor yang memang profesional di bidangnya, sehingga bisa menyikapi kondisi-kondisi yang ada dengan cepat, tepat, dan bijak. Kepala Subdirektorat Mitigasi dan Krisis Center UNESA, Dr. Diana Rahmasari SPSI, MSI Psikolog, selaku pemateri dalam agenda kali ini, menerangkan faktor penyebab dan tingkat stres yang sering terjadi di tempat kerja, serta metode self-healing yang dapat dilakukan sebagai cara pengelolaan stres secara mandiri. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang prevalensi gangguan mental, prevalensi angka-angka bunuh diri gitu ya, itu kan orang depresi itu kan meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kami menyadari bahwa setiap orang punya potensi untuk stres, punya potensi untuk mengalami gangguan mental dan depresi, kan begitu. Tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan adanya layanan semacam ini, diharapkan dapat membantu sivitas akademika UNESA dalam penguatan kesehatan mental sehingga dapat tingkatkan produktivitas, kinerja, dan prestasi. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Zulfailia yang melaporkan. Kepada seluruh sivitas akademika UNESA, manakala Anda membutuh layanan untuk memperkuat kesehatan mental Anda, untuk menceritakan keluhan-keluhan, kegalauan Anda, masalah-masalah Anda, membutuhkan bantuan kami untuk mengelola stres Anda sehingga tidak berlanjut kepada depresi, datanglah ke Subdirektorat Mitigasi Krisis Center di Rektorat Lantai 1 SMCC. Atau untuk membuat janji Anda bisa menghubungi kami di call center dengan nomor 08574 kali 26035. Datanglah, ceritakanlah permasalahan Anda dan kami berharap kami bisa membantu sehingga Anda dapat segera mengatasi permasalahan Anda, sehat mental, tangguh, berdaya, produktif, dan berprestasi. Terima kasih. UNESA menjadi tuan rumah dalam pelantikan dan pengukuhan pengurus besar Federasi Olahraga Pentang Indonesia PBVOPI Masa Bakti 2023-2027. Kegiatan dilaksanakan pada 2 November 2023, dihadiri langsung seluruh anggota PBVOPI, KONI Pusat, KONI Jatim, serta Dispora Jatim. Pelantikan dan pengukuhan PBVOPI dilaksanakan di Auditorium Lantai 11 Gedung Rektorat UNESA pada 2 November 2023. Kegiatan ini dihadiri seluruh pengurus besar VOPI, KONI Pusat, KONI Jatim, serta Dispora Jatim. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepengurusan serta prestasi cabang olahraga petang dalam kejuaraan nasional maupun internasional. Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, ditunjuk menjadi Ketua PBVOPI Masa Bakti 2023 hingga 2027. Hasan menyampaikan, dengan dilantiknya pengurus besar VOPI kali ini dapat meningkatkan manajemen serta strategi dalam mengembangkan cabur petang di Indonesia. Selanjutnya akan dilaksanakan kompetisi internasional cabur petang tiap tahunnya. Mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia
di tingkat internasional. Dan strategi-strategi itu sudah diberikan oleh Ketua Umum, KONI Pusat dan KONI Jawa Timur untuk olahraga petang ini. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman, Ketua KONI Pusat, menyampaikan dengan dilantik serta dikukuhkannya PB-FOPI yang mayoritas anggota terdiri dari dosen serta rektor perguruan tinggi di Indonesia, mampu mensosialisasikan olahraga petang kepada mahasiswanya. Adanya forum serta kesempatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dalam isu strategi guna pengembangan olahraga petang di Indonesia, serta mampu meningkatkan semangat khususnya untuk atlet dan pengurus besar FOPI dalam meningkatkan prestasi cabur petang Indonesia. Saya berharap bahwa petang ini menjadi salah satu cabang olahraga yang ke depan bisa berkembang dengan pesat di kampus-kampus. Karena saya lihat pengurusnya banyakkan rektor, dan dari akademisi-akademisi ini nanti akan lahir mahasiswa-mahasiswa kita atau atlet-atlet petang yang betul-betul dilatih secara bertahap dan hasilnya juga bisa menjadi kontributor medali pada keikutsertaan di single event maupun multi event internasional. Harapannya, dengan adanya kegiatan ini, cabang olahraga petang Indonesia mampu bersaing di ranah internasional, serta munculnya inovasi dalam program PB-FOPI untuk perkembangan olahraga petang di Indonesia. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris UNESA kembali mengadakan ajang tahunan bergengsi mereka bertajuk English Week 28 dengan tema Directories, Critique, and Ethics of Leading Higher Education. Gelaran ini terdiri dari 5 lomba dan diikuti oleh 300 peserta se-Indonesia. The Rhetorics, Critics, and Ethics of Leading Higher Education menjadi tema gelaran English Week ke-28. Berisikan rangkaian lomba, performance art, bazar, dan talk show, kegiatan ini diikuti oleh 300 peserta se-Indonesia. English Week ini adalah event yang diadakan oleh jurusan Bahasa dan Sastra Inggris di UNESA. Dan event ini mencakup beberapa lomba seperti storytelling, newscasting, speech, debate, dan essay writing, seperti itu. Jadi untuk harapan saya sendiri, semoga English Week di tahun-tahun berikutnya bisa makin meriah, makin besar, dan semoga UNESA tetap jaya. Untuk peserta semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik, semoga bisa mengekspresikan diri sendiri lebih luas lagi, bisa mengembangkan bakatnya dalam bidang apa yang dia bisa. Puncak rangkaian gelaran English Week ke-28, yakni bazar, talk show, dan pengumuman pemenang lomba, dilaksanakan pada Kamis 2 November 2023 di Aula T1 Gedung FBS UNESA. Mengundang Esther Lubis, influencer nasional di bidang edukasi, dan Andi Ciroki PhD, seorang akademisi dari University of York, sebagai narasumber. Mengulas urgensi penggunaan bahasa Inggris untuk adaptasi di era global, talk show berlangsung menarik dengan rangkaian games dan tanya jawab yang diberikan. Jujur panitianya juga oke banget, dan juga teman-temannya, semuanya pesertanya, antusiasnya, terus juga pertanyaannya juga berbobot, topiknya juga oke. Aku suka banget waktu ngomongin soal pendidikan, edukasi, critics kayak gitu sih. Karena di era ini orang-orang itu bukan kaget sama orang yang bisa bahasa Inggris, tapi kaget sama yang nggak bisa. Karena banyak banget aspek kehidupan kita yang udah related tuh bahasa Inggris, apalagi ini digitalization era ya, udah 2023 dan segala macam. Jadi bahasa Inggris adalah skill yang paling penting untuk dikuasai sekarang, apalagi sebagai pelajar harus bisa sih. Menjadi pamungkas dari gelaran English Week ke-28, turut diumumkan pemenang rangkaian lomba yang sudah digelar sebelumnya. Finalis dan juara rangkaian lomba English Week ke-28 yang terdiri dari siswa maupun mahasiswa diharapkan mampu menjadi ikon globalisasi dan menjadi generasi adaptif untuk berkecimpung dengan dunia internasional di masa mendatang. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share video ini. Saya Anissa Aulia, tetap sehat dan sampai jumpa.
Bye.